Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Cindy Auliana Bella Putri, dengan NIM 220803102060 akan mempresentasikan materi terkait perhitungan nisbah bagi hasil. Baik, yang pertama itu ada prinsip dari distribusi bagi hasil. Penerapan bunga itu dinyatakan riba atau haram hukumnya menurut syariat Islam. Nah, sebagai gantinya, sistem ekonomi Islam itu memberlakukan bagi hasil. Nah, dalam prakteknya, ketentuan dari bagi hasil, usaha itu harus ditentukan di muka atau pada awal akad usaha yang disepakati oleh para pihak. Next, yaitu ada mekanisme dari perhitungan bagi hasil. Yang pertama, menghitung saldo rata-rata harian atau SRRH nasabah. Yang kedua, menghitung saldo rata-rata harian atau SRRH bank. Yang ketiga, menentukan distribusi dari pendapatan. Lalu yang keempat, yaitu distribusi bagi hasil sesuai nisbah kepada pemilik dana. Oke, selanjutnya yaitu perhitungan terkait saldo rata-rata harian atau SRRH nasabah. Rumusnya yaitu saldo rata-rata harian sama dengan jumlah saldo rata-rata tertimbang itu dibagi dengan jumlah hari dalam periode yang berjalan. Sedangkan rumus dari perhitungan distribusi pendapatan atau bank umum syariah yaitu distribusi pendapatan sama dengan saldo rata-rata harian masing-masing tiba dana dibagi oleh total saldo rata-rata harian dikali dengan pendapatan yang akan diterima. Baik, selanjutnya kita memasuki materi terkait ilustrasi dari perhitungan bagi hasil itu sendiri, yaitu Tuan Ahmad adalah salah satu nasabah Bank Syariah Amanah yang mempunyai tabungan dengan akad mudharabah. Berikut merupakan transaksi selama bulan Maret 2019. Tanggal 6 Maret 2019, keterangannya yaitu setoran menyetorkan awal sejumlah 20 juta. 12 Maret, yaitu melakukan setoran juga senilai 10 juta. 20 Maret, melakukan setoran kembali senilai 15 juta. Dan 27 Maret, melakukan penarikan dana sebesar 30 juta. Nah, berikut data dana yang diterima Bank Syariah Amanah pada bulan Maret 2019. Yang pertama, tabungan mudharabah sebesar 1,5 M. Yang kedua, deposito mudharabah selama 1 bulan yaitu 2,4 M. Yang ketiga, yaitu deposito mudharabah 3 bulan, yaitu senilai 2,1 M. Dengan total pendapatan Bank Syariah sebesar 500 juta. Nah, berdasarkan informasi di atas, hitunglah berapa pendapatan Tuan Ahmad jika proporsi bagi hasil bank senilai 60%, sedangkan nasabah senilai 40%. Oke, next. Nah, yang pertama, kita harus menghitung terkait saldo rata-rata harian atau SRH dari nasabah itu sendiri. Tabel tadi yang disoal, kita awalnya itu harus mencari terkait rentan waktunya, terus mencari terkait harinya, periodenya itu berapa hari, lalu saldo, dan yang selanjutnya yaitu saldo rata-rata tertimbang. Jadi rentan waktu dari awal transaksi hingga transaksi kedua. Jadi yang ditulis awal transaksi hingga H-1 transaksi kedua. Seperti ini, 6 Maret sampai 11 Maret tahun 2019. Itu saldo awal yaitu 20 juta dan harinya dari 6 Maret hingga 11 Maret itu terdapat 6 hari. Lalu yang kedua, itu 12 Maret, transaksi kedua, 12 Maret, hingga H-1 transaksi ketiga, yaitu 19 Maret. Dengan rentan waktu atau rentan hari itu 8 hari. 8 hari, lalu melakukan setoran. Di transaksi kedua, ini melakukan setoran senilai 10 juta. Sehingga ditulis saldonya yaitu 20 juta ditambah 10 juta yaitu 30 juta. Lalu transaksi ketiga yaitu 20 Maret sampai H-1 transaksi keempat yaitu 26 Maret. Nah, rentang harinya yaitu 7 hari. Nah, saldonya di transaksi ketiga melakukan setoran kembali nih sebesar 15 juta. Sehingga saldonya yaitu 30 juta ditambah dengan 15 juta yaitu 45 juta. Lalu transaksi yang terakhir atau transaksi yang keempat itu ada 27 Maret sampai 31 Maret 2019. Melakukan penarikan nih sebesar 30 juta. Nah, oleh karena itu saldonya yang dari 45 juta itu dikurangi dengan 30 juta itu sendiri sebesar 15 juta. Lalu mencari saldo rata-rata tertimbang, yaitu rumusnya hari, itu dikali dengan saldo. Jadi pada transaksi pertama, yaitu 6 hari, dikali dengan 20 juta. Dan diperoleh saldo rata-rata tertimbang 120 juta. Sedangkan transaksi kedua, rentang harinya yaitu 8 hari, lalu dikali oleh saldonya 30 juta, yaitu ditemukan 240 juta. Transaksi ketiga pun sama seperti itu, 7 hari dikali dengan 45 juta dan ketemu hasil 315 juta. Lalu transaksi keempat yaitu 5 hari dikali dengan 15 juta, yaitu 75 juta. Lalu nanti akhir dari saldo rata-rata tertimbang itu dijumlahkan ya teman-teman, dan diperoleh hasil yaitu 750 juta. Dan rentan harinya itu juga dijumlahkan dan ketemu yaitu 26 hari.
Nah, jadi saldo rata-rata harian atau SRRH nasabah atau Tuan Ahmad, yaitu jumlah saldo rata-rata tertimbang, itu dibagi dengan jumlah harinya, yaitu 750 juta itu dibagi dengan 26 hari. Dan ditemukan hasil yaitu Rp28.846.154. Lalu, step kedua yaitu kita akan mencari perhitungan dari saldo rata-rata harian bank itu sendiri. Nah, di soal tadi sudah ada saldo rata-rata harian terkait tabungan mudharabah, deposito mudharabah 1 bulan, deposito mudharabah 3 bulan. Nah, itu kan sudah ada ya di soal tadi. Jadi, tabungan mudharabah itu 1,5 M, deposito selama 1 bulan itu 2,4 M, dan deposito 3 bulan itu 2,1 M. Lalu nanti di total terkait saldo rata-rata hariannya, yaitu ditemukan 6 miliar. Lalu step ketiga, yaitu menentukan distribusi dari pendapatan. Jadi, menghitung distribusi pendapatan menggunakan rumus distribusi pendapatan sama dengan saldo rata-rata harian tipe dana dibagi dengan total saldo rata-rata harian dikali dengan pendapatan. Yang pertama, kita mencari tabungan mudharabah dengan saldo rata-rata hariannya itu 1,5 M dibagi dengan 6 miliar. Total saldo rata-rata harian yaitu 6 miliar dikali dengan 500 juta. Pendapatan itu kan sudah dicari sebelumnya, jadi ditemukan hasil 500 juta. Dan hasil itu yaitu 125 juta. Nah, deposito mudharabah 1 bulan yaitu 2,4 M dibagi 6 miliar dikali dengan 500 juta juga, yaitu ditemukan hasil 200 juta. Nah, yang ketiga itu ada deposito mudharabah yang 3 bulan itu 2,1 M dibagi 6 miliar dikali 500 juta dan ditemukan 175 juta. Nah, jadi total dari ketiga distribusi pendapatan ini yaitu 500 juta. Next, yang keempat, kita akan mencari distribusi bagi hasil sesuai nisbah. Jadi nisbah itu merupakan rasio atau proporsi bagi hasil yang akan diterima oleh tiap pihak yang melakukan akad kerjasama, yaitu kepada pemilik dana atau sahibul ma'al dan pengelola dana atau mudarib yang tertuang dalam akad dan telah ditandatangani pada awal kerjasama. Nah, tadi di awal ditanyakan porsi bagi hasil berdasarkan perbandingan nasabah 40% dan bank yaitu 60%. Maka, nisbah untuk nasabah tabungan mudharabah yaitu 40% dikali 125 juta rupiah, yaitu ditemukan 50 juta rupiah. 125 juta rupiah itu dari tabungan mudharabah, yaitu sebesar 125 juta rupiah. Lalu yang kedua, bagian bank sebagai pengelola dana, yaitu tadi bagian bank 60% dikali 125 juta, ditemukan 75 juta. Nah, nisbah itu harus dibagi kepada nasabah yang juga melakukan akad tabungan mudharabah. Jadi, 50 juta itu tidak hanya untuk Tuan Ahmad, tetapi untuk semua nasabah yang melakukan akad tabungan mudharabah. Lalu kita cari terkait bagian nasabah dari Tuan Ahmad ini mendapatkan berapa gitu ya. Jadi bagian nasabah Tuan Ahmad rumusnya yaitu saldo dari rata-rata harian atau SRRH dibagi dengan tabungan mudharabah dan dikali dengan distribusi pendapatan. Tadi udah ditemukan bahwa saldo rata-rata harian Tuan Ahmad senilai Rp28.846.154 dibagi dengan tabungan mudharabah sebesar 1,5 M dan dikali dengan distribusi pendapatan yang dimana tadi sudah dihitung nisbah untuk nasabah tabungan mudharabah itu sebesar 50 juta dan distribusi pendapatan sebesar 50 juta sehingga hasil dari nasabah Tuan Ahmad sebesar Rp961.538.000. Baik, itu saja penjelasan materi terkait perhitungan bagi nisbah bagi hasil. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.